Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur dari Tokusatsu China yang berjudul Extreme Vanguard Battle episode 1 dan 2. Tokusatsu China ini dikabarkan menggandeng Koichi Sakamoto sebagai action directornya. Di mana sudah kita ketahui bersama bahwa Bapak Koichi Sakamoto sendiri sudah lama berkecimpung di dunia Tokusatsu dan menjadi sutradara di film bahkan movie Kamen Rider, Super Sentai, dan bahkan Power Ranger. Di film ini diceritakan di dunia masa depan entitas pengumpul energi negatif bernama Phantom Evil dengan ganas mengancam peradaban manusia. Karena itu ahli budaya kuno Sun Wingwu dipanggil ke masa depan menciptakan Phantom God Connector untuk melawan Phantom Evil. Namun sayangnya hal itu tetap saja gagal membalikan keadaan. Sebagai upaya terakhirnya, ia mengirim Xiao Haina kembali ke masa lalu untuk memberikan konektor tersebut kepada putranya Sun Wanning demi menghentikan konspirasi Phantom Evil. Sun Wanning akhirnya dipercaya menjalankan misi bersama Xiao Haina dan Jiang Linchuan untuk menyelamatkan dunia dan membalikan masa depan. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Henshin! 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 大変身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  Cerita dimulai dengan kisah tentang suatu zaman di mana manusia mengalami suatu krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di saat kekacauan itu melanda, tiba-tiba kekuatan jahat bernama Phantom Evil muncul dan membuat dunia semakin kacau. Beruntungnya sesosok satria berarmor muncul mengatasi pasukan Evil itu sehingga dengan keberadaannya membuat manusia yang awalnya kehilangan harapan menjadi bersemangat kembali. Dan satria itu bernama Extreme Vanguard Battle. Scene lalu beralih di masa sekarang. Di hari yang tenang kita diperkenalkan dengan MC kita yang bernama Sun Wanning yang sedang memperbaiki sesuatu. Sementara tanpa ia sadari seorang gadis dan robot kecilnya diam-diam sedang memata-matainya. Di sana mereka bingung karena Divine Connector yang mereka bawa ternyata tidak merespon padahal seharusnya benda itu memiliki kecocokan dengan Sun Wanning. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Sun Wanning pun pergi untuk mengantarkan benda itu. Sementara gadis itu memutuskan untuk mengikutinya demi penyelidikan lebih lanjut. Dari kejauhan seorang wanita juga memperhatikannya dan satu pria lainnya. Namun ternyata mereka memiliki energi positif yang besar. Di saat yang sama tampak seorang pria sedang marah-marah sepulang bekerja. Sehingga hal itu membuat wanita berpakaian hitam itu tertarik dan lantas mengeluarkan fidget spinner dan melemparkannya ke tubuh si pria. Dengan alat itu energi negatif pria itu tiba-tiba meluap hingga membuatnya berubah wujud monster. Dengan kekuatannya monster itu pun mengubah beberapa warga kota menjadi pasukan Evil. Sun Wanning yang berada di lokasi yang sama sontak kebingungan dengan kemunculan para monster itu. Karena diserang ia pun mencoba melawan namun sayangnya kekuatannya tak sepadan. Saat di kondisi terdesak, tiba-tiba Divine Connector yang dibawa gadis sebelumnya bereaksi. Sehingga tanpa basa-basi ia pun segera memakaikannya ke tubuh Sun Wanning dan memintanya untuk segera menemukan Divine Core untuk berubah. Sayangnya pria itu belum mengerti dan akhirnya kembali dihajar. Namun ketika ia melihat sepasang ibu dan anak akan diserang monster, naluri Sun Wanning untuk menolong pun bangkit. Sehingga setelah ia menolong mereka secara tak sengaja Divine Core berbentuk fidget spinner muncul. Dengan itu Sun Wanning akhirnya berubah ke wujud Extreme Vanguard Battle. Dengan wujud itu ia bisa membalikkan keadaan dan membuat pasukan Evil terpojok. Namun sayangnya jumlah mereka terus bertambah seperti tak ada habisnya. Sehingga robot kecil yang bersama wanita tadi meminta Sun Wanning menggunakan senjata Vanguard bernama Holy Horn. Dengan senjata berbentuk pistol itu, Vanguard Battle berhasil mengalahkan mereka dengan cepat. Dan untuk mengakhirinya, ia akhirnya menggunakan serangan pamungkas dengan menggabungkan Divine Core dan Holy Horn. Setelah energi kegelapan menghilang, warga kota yang tadinya menjadi pasukan Evil akhirnya kembali tersadar. Namun ternyata pertarungan mereka belumlah berakhir. Monster penyebab semua insiden sebelumnya akhirnya muncul di hadapan mereka. Dan tanpa basa-basi monster itu pun langsung menyerah. Tak diduga ternyata kekuatannya cukup kuat.
Di sana ternyata monster itu bertujuan untuk membuat bumi dikuasai kekuatan kegelapan agar mereka dapat segera membangkitkan sosok yang ia panggil sebagai Tuan. Sayangnya di sana ia tak mau menjelaskan lebih detail terkait Tuan yang ia maksudkan. Bahkan di sana ia mengajak Vanguard Batar untuk bergabung dengan mereka agar bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Namun gadis itu berkata bahwa dunia yang dipenuhi kegelapan sama saja dengan neraka karena penuh kehampaan. Ucapan itu sontak membuat monster itu marah dan menyerang wanita itu. Beruntungnya Satria Batar dengan cepat pasang badan melindunginya. Di sana Sun Wanning yang paham situasinya juga tak rela mereka merampas kebahagiaan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Karena negosiasi di antara mereka gagal, maka akhirnya pertarungan pun berlanjut. Sayangnya di sana Vanguard Batar berhasil dibuat terdesak sehingga robot kecil yang bersama wanita tadi harus membantunya mencari titik lemah monster itu. Setelah titik lemahnya diidentifikasi, ia pun menyerangnya dan mengakhiri pertarungan dengan Rider Kick. Final strike. Dengan begitu monster pun hancur dan pria yang dipengaruhi Divine Core jahat sebelumnya kembali seperti semula. Usai pertarungan, Sun Wanning mengembalikan driver sebelumnya pada gadis itu. Namun reaksinya seolah ia sudah lama kenal dengan Sun Wanning. Di sana akhirnya mereka berkenalan di mana nama gadis itu adalah Xiao Haina sementara si robot bernama Yang Yang. Karena sudah terlambat, akhirnya Sun Wanning yang ingat rencana ia sebelumnya lantas bergegas menemui Paman Wang. Di sana ia pun mengembalikan barang yang sebelumnya telah ia perbaiki yang ternyata adalah sebuah action figure Gundam. Ternyata benda itu adalah barang kesayangan paman saat ia masih muda. Karena alasan itulah yang membuat Sun Wanning memutuskan menjadi tukang reparasi benda apapun. Sebab ia yakin setiap benda pasti punya kenangan indah untuk seseorang. Maka dengan memperbaikinya, ia yakin hal itu akan memperbaiki kenangan indah mereka. Usai dari sana, Sun Wanning mengajak gadis itu pulang. Dan di sana ternyata ia tinggal bersama kakeknya. Ketika kakeknya melihat Yang, ia pun jadi teringat sesuatu gambar yang mirip dengan itu. Ketika berada di rumahnya, tak diduga ternyata Xiao Haina juga mengenal ayah Sun Wanning yang merupakan ahli budaya dan teknologi. Di sana ia berkata bahwa ayahnya lah yang telah menciptakan Yang serta Divine Connector. Diketahui Xiao Haina ternyata datang dari masa depan yang sudah dipenuhi kekuatan kegelapan yang ia tidak tahu datang dari mana. Di sana banyak manusia kehilangan harapan sehingga energi kegelapan meningkat yang membuat mereka akhirnya menjadi monster. Karena itu ayah Sun Wanning akhirnya menciptakan Phantom Core dengan menanamkan kebaikan dan sifat-sifat mulia di dalamnya. Hingga akhirnya di dunia itu Sun Wingwu atau ayah dari Sun Wanning menjadi satu-satunya orang yang bisa menggunakan driver itu untuk melawan kejahatan. Namun lambat laun kekuatan jahat semakin menguat sehingga kekuatan Batar saja tak cukup untuk melawannya. Bahkan para Phantom Evil akhirnya berencana menyerang dunia masa lalu. Karena itulah ayahnya mengirim Xiao Haina ke sana untuk memberikan driver itu pada Sun Wanning demi mencegah invasi mereka. Sementara kini ayahnya sendiri tidak tahu di mana keberadaannya. Untuk sekarang Xiao Haina pun tak bisa bercerita lebih banyak tentang masa depan karena itu akan mengubah garis waktu. Maka dari itu ia meminta Sun Wanning menjalaninya dahulu sehingga pelan-pelan ia akan menceritakan semuanya. Di tengah obrolan mereka, sebuah media ternyata memuat berita pertempuran Sun Wanning sebelumnya. Dari berita itu juga seorang pria bernama Jiang Linchuan ternyata juga sedang mengembangkan sebuah senjata yang kini masih dalam proses pengerjaan. Dan film pun bersambung. Demikianlah alur cerita ekstrim Vanguard Batar kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.